Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Cupang Dan saya Doro. Oke, kali ini kita ada objek baru ya ini. Ya. Bisa diceritakan nggak ini? Jadi salah satu viewer kita itu tadi sore sempat ngechat di kolom komentar dan datang ke rumah tim kreatif kita. Itu dia bawa genta untuk ditanyain, ini adalah genta peninggalan di keluarganya. Dan dia ingin tahu apakah ini itu beli atau barang temuan atau emang turun-temurun. Setelah itu isinya apa, kegunaannya apa, seperti itu. Dan kita juga kedatangan tamu. Oh, siapa? Canang Sari. Oh, mantap sekali. Soalnya requestnya gitu. Canang Sari ini apanya, Mas? Bunganya atau Sepertinya sih satu set ini satu ya? set ini. Oke. Berarti apa yang mau dilakuin pertama ini? Bisa jadi kita lihat apakah ini beli atau enggak. Oke. Gimana? Memang benar-benar turun-temurun atau Beli. ada belinya ya? Iya. Oke. Atau mungkin temuan? Bisa jadi. ya? Oke, langsung aja ya. Dan Mas pakai kartu apa? Saya Hari sih ini? pakai Tetap ya, tetap Spirit. seperti biasa pakai Ghost Spirit. Saya tetap juga Deviant Moon. Oke. Oke. Untuk pertama tadi ya, itu benar-benar beli, temuan atau apa satunya, Mas? Turun-temurun. Turun-temurun. Ya? Oke. Saya sini pakai 2 aja cukup. Saya dulu ya, Mas. Ya. Di sini ada Ace of Wands, kemudian ada Three of Swords. Jadi kalau di sini sih memang nggak murni turun-temurun juga. Ini sempat dimahar. Kalau di kartu kedua sini ya, ini memang ada kebutuhan khusus yang memang harus menggunakan alat ini gitu loh. Dan memang apa ya, dan sudah agak lama sih, dan ini emang barangnya bukan barang baru ya. Kalau dari Ace of Wands-nya sendiri, ini barang ya termasuk barang kuno sih kalau dari saya. Kuno tapi nggak kuno-kuno banget. Nggak kuno-kuno banget. Kalau Mas Doro gimana? Kalau saya kartu pertama nih itu Ten Pentacles seperti ini. Nah, di Ten Pentacles ini itu emang disebutkan bahwa sebenarnya barang ini itu beli. Seperti itu. Hanya saja awalnya itu emang ya bisa dibilang kayak nemu lah. Pertama barangnya agak jelek gitu, belum dikasihkan kepada yang penjualnya bilang kalau ini temuan seperti itu. Nah, kenapa kok dikasihkan kepada yang penjual? Soalnya yang punya pertama itu ada masalah, sepertinya masalah keuangan. Di sini The Hangman, dan dia udah diuber waktu, mungkin waktu mau jual itu udah ditungguin debt collector di depan gitu. BU ya, BU. Udah BU gitu, kayak gitu. Nah, bisa dibilang barang ini itu bukan barang baru atau barang lama kayak tadi. Cuman si penjual ini jual cerita. Hiperbolik. Hiperbolik. Jadi kayak ini loh, gentaku ini beli itu sebenarnya atau dapatnya tuh perkiraan tahunnya adalah zamannya Fir'aun masih main neker sama Nabi Musa. Wow ya. Gitu. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Model hiperbolanya seperti itu lah. Ya, apa ya, khas barang antik yang dijual beserta ceritanya berarti ya. Oke. Apa bisa tahu buatan kapan, Bang? Nah, kan saya tebaran 2 saja. Saya pakai 1 aja, cukup. Nah, di sini ada Five of Pentacles ya. Kalau penggambarannya sih nggak disebutkan secara jelas kalau dari gambarnya. Cuma ini perkiraan antara 400 sampai 500 tahunan. Itu. Soalnya, dan ini juga menjelaskan sedikit tentang lokasinya sih. Cuma sedikit OOT ya kalau kita bahas lokasinya nanti, karena nanti kita bahas
nanti biar lebih seru. Cuma yang jelas ini antara 400 sampai 500 tahunan kalau dari kartu saya. Kartunya Mas Cupang ya. Iya. Kalau saya yang keluar 2. Ini yaitu Nine of Swords sama Ace of Cup. Nah, kalau sebenarnya kartu ini masih bersinambungan dalam artian gini. Pada zaman dimana sebenarnya zaman itu damai tapi nggak begitu damai. Itu dalam artian ada momok-momok tersendiri. Dan kalau dari beberapa pikirannya gitu ya, itu saya bisa menjelaskan kurang lebih itu sekitar 1600 malah kalau di sini. 1600, 1700. Oke, Seperti itu. berarti masih mirip-mirip lah. Kurang Soalnya kalau lebihnya. antara 400 juga ya sekitar segituan Untuk juga kan zaman ya. sekarang. Untuk zaman sekarang. Berarti ya dibilang tua ya tua, cuma Masih masih kusmu anu ya. Masih di bawah 500-an ya. 500. Menarik ya. Buat bahan yang kayak gini ya entah ini sudah dirawat apa gimana ya, tapi bagus ya, Bagus untuk sudah. zamannya. Atau mungkin sepertinya emang udah dibersihkan. Hmm. Soalnya kalau dibilang sebagai bahan ya umur 400 tahun lah kok nggak ada keraknya sama sekali Ya. gitu. Mungkin open juga yang punya. Wah, kalau udah tua, berarti ada kodamnya dong? Sama fungsinya apa? Isi dulu aja Mas ya, Isi dulu. biar nggak bingung nanti. Saya pakai 2 aja. Sama. Dari Mas Cupang dulu atau dari saya? Sampein dulu aja. Dari tadi saya soalnya gantian. Biar enak ya. Kartu saya yang keluar yang pertama adalah Three of Cup dan yang kedua adalah The Tower. Jadi emang ada isinya. Dan isinya ini lumayan tua dan kemungkinan lebih dari 1. Jadi ada beberapa. Cuman dia tipikal hantu yang atau demit yang rewel. Mungkin karena dulunya dia ditaruh begitu saja, akhirnya dia merasa kayak kok aku nggak dirawat sih, kok aku gini doang, seperti itu. Dan oleh pemilik yang sekarang itu juga ada beberapa hal yang nggak bisa dilakukan sama pemilik yang sekarang. Dalam artian kak, aku minta dibunyikan pada hari-hari tertentu tapi nggak dibunyikan, malah ditinggal ngopi, ditinggal ngegame, atau mungkin ditinggal pacaran kalau punya pacar. Oh, Kayak gitu. Kalau punya ya. Kalau punya, atau mungkin kayak pacarnya ternyata cowok gitu. Oh. Oke ya, punya saya ya Mas ya. Di sini saya juga ambil 2 ya. Ambil 2, di sini ada di Impress, kemudian ada High Priest. Lah, yang menarik di sini ini dua-duanya itu Arkana Mayor. Iya. Berarti kalau di pembacaan biasanya ini langsung ke bentuk jelas daripada kayak pertanda-pertanda aja. Oh. Kalau di sini sih emang karena dia merasa tua, dia ini punya harga diri tinggi, sehingga punya tingkat kompromi yang cukup rendah. Kalau dari bentuknya sih ya kayak apa ya? Pendeta mungkin. Kayak resi sama pendeta sama nggak sih? Mungkin ya anggap aja lah seperti itulah, resi Ya lah. mirip-mirip lah Mirip-mirip. ya mirip-mirip seperti itu. Cuma ya seperti tadi itu memang dia punya rule yang cukup kaku ya. Cukup kaku dan terlalu membandingkan, dan akhirnya kayak inilah tetap meskipun sudah dirawat itu cuma fisiknya aja, tapi secara menurut si dia, menurut si isinya ini sendiri, dia belum benar-benar terawat. Itu sih Rewel juga ya. lumayan rewel daripada yang sebelum-sebelumnya ya. Ini jauh lebih rewel, meskipun bentuknya seperti ini ternyata ya Rewel. isi nggak seperti bentuknya ternyata. Itu sih. Cara ngerawatnya gimana, Bang? Harus ngapain ya? Harus ngapain. Harus ngapain? Atau jangan-jangan harus dijual lagi? Bisa jadi. Kita lihat dulu. Coba pakai tebaran 3 saya, biar rame.
Siapa dulu ini? Gantian. Oke. Kalau di sini ada Ten of Wands. Kemudian ada Page of Swords. Dan yang terakhir Queen of Pentacles. Kalau di sini sih sebenarnya dia mintanya itu ya kayak tadi tuh yang diomongkan Mas Doro ya. Kayak dibunyikan di waktu-waktu tertentu. Khususnya di saat matahari terbit. Kalau dilihat di kartu ketiga ini ya. Kemudian ada beberapa kayak apa namanya, dibunyikannya itu di tempat yang banyak hutannya lah. Ya bukan banyak hutan ya, hutan lebat lah. Banyak pohon atau banyak hutan? Banyak pohon lebih tepatnya. Itu. Jadi ya emang agak rewel sih. Cuma sebenarnya ya nggak harus seminggu sekali gitu, nggak. Tapi di waktu-waktu tertentu yang sebenarnya kalau dari kartu yang pertama Ten of Wands ini si makhluk tadi itu sudah banyak kali itu ngasih kode ke si pemilik. Nggak peka ya dia? Nggak peka, itu repotnya. Sama isi aja nggak peka, gimana sama ceweknya gitu? Wah, repot. Bahaya. Nah, sekarang kalau Gimana, dari Mas? saya, ini ada dua. Yang pertama adalah Temperance. Yang kedua adalah Knight of Wands. Nah, kalau di Temperance ini malah seperti ini. Bener dibunyikan. Selain itu dia juga kayak mungkin didupai atau dikasih minyak dikit lah. Seperti beberapa kodam-kodam atau isian pada umumnya. Cuman yang jadi penasaran di sini adalah ya kedua ya, Temperance sama Knight of Wands ini ya. Itu doa pagi ini tuh kayak doa paginya orang Hindu. Kalau spesifik Mas ya? ada di sini. Jadi kayak gini. Kalau yang saya tahu dulu waktu di agama Hindu itu ada Puja Trisandya. Apa itu? Itu biasanya doa yang diputar di salah satu acara TV di Bali. Itu biasanya dibunyikan di setelnya itu waktu pagi atau setelah subuh. Nah, itu biasanya mereka juga pakai genta. Mungkin dia juga dulunya digunakan seperti itu. Untuk ngeruat, untuk membersihkan sesuatu. Jadi kayak aku butuh diginikan. Seperti biar aku kayak balik ke masa jayaku. Waduh, saya enggak apal. Pakai MP3 boleh enggak? Yes, no question Mas ya. Ya. Bisa atau tidak? harus manual? Saya dulu Mas ya. Ya. Kalau di sini sih sebenarnya yang penting ada usaha dulu. Karena sudah memiliki berarti juga bertanggung jawab. Itu kalau dari kartunya. Soalnya ini Knight of Cups ya. Knight of Cups ini urusannya sama perasaan nanti. Meskipun keras tapi tetap berperasaan. Untungnya Kalau punya saya Seven of Swords itu gini. Kalau bisa sulit kenapa harus mudah? Gimana itu Mas? Bener kayak awalnya pakai YouTube gitu ya, atau mungkin cari-cari referensi. Tapi pada akhirnya ya kamu harus bisa, kamu harus hafal. Walaupun itu bukan kepercayaanmu dalam artian gitu. Soalnya itu kayak terlepas dari kepercayaan dan yang lainnya itu kayak gitu. Jadi dia menuntun agar si pemilik ini juga mau belajar hal yang lain. Mungkin juga si pemilik ini ternyata juga sering ikut di acara-acara kebudayaan yang ada unsur spiritualnya. Kayaknya kayak dia lihat, dia bisa kok pakai beberapa doa seperti ini. Kenapa kok doaku yang sepele aja nggak bisa? Nah, seperti itu. Berarti nggak peduli itu keyakinannya atau bukan ya. Tapi yang jelas adalah apa ya? Masa memanjakan Mas itu? Bukan memanjakan, lebih sebenarnya kan doa itu kan juga ada makna-makna yang terkandung. Dan kita harus mengerti makna itu. Sehingga kayak emang benar kebudayaan kita atau kepercayaan kita beda, tapi selama kamu ngerti maknanya, apa yang salah? Yang penting kesamaannya tadi
Sama-sama masih perasaan. kompromi lah ya. Kompromi. Yang penting usaha gitu ya. Oke. Tadi kegunaan belum dijawab lo. Untuk kegunaan ya, saya pakai tebaran 2 di sini. Sama. Di sini yang pertama, kartu pertama yang sebelah kanan itu The Magician. Kemudian yang berikutnya Page of Cups. Kalau di sini sih sebenarnya kegunaannya dia itu apa ya? Sarana untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan spiritual gitu loh. Apapun. Dalam artian malah kalau yang kedua ini dibuat jelek juga oke gitu loh. Masih bisa gitu loh. Jadi tinggal pemiliknya sih. Kalau di kartunya sini tinggal pemiliknya itu mau menggunakan genta dan isinya ini untuk apa. Karena semuanya juga bisa dilakukan gitu loh. Kalau dari kartu saya ini bebas mau ngapain aja. Ini ada yang lucu. Gimana Mas? Punya saya juga keluarnya Page of Cup. Jadi tadi yang keluar sama kan? Page of Cup sama. Kalau ini The Dead. Dead. Ya. Sebenarnya dia multifungsi. Dia itu bisa buat di sini kan Dead ya tadi. Tentang kelahiran dan kematian yang sama. Jadi dia bisa buat bunuh orang, bisa buat nyakitin orang, bisa buat nyembuhkan orang, dan bisa buat membantu orang. Tetapi genta ini tadi itu nggak bisa maksimal karena penggunanya. Salah satunya itu karena ikatan sama penggunanya. Maksudnya kayak gimana? Ikatan. Jadi ikatan itu kayak, apakah pernah kayak diajak tidur? Biasanya kan ditaruh di dekatnya dia, diajak tidur, terus ayo menyatu denganku. Atau dia sama sekali belum bisa memahami gentanya ini tadi. Mungkin bisa coba dipraktekkan. Oh iya. Kalau misalnya diisi energi negatif seperti apa dan diisi energi positif seperti apa gitu ya. Boleh, boleh. Langsung dicoba aja. Megangnya seperti ini ya tadi ya. Oke. Kok kayak Spiderman? Metalan. Betalan. Jadi gini terus. Ini energi negatif dulu atau positif? Positif dulu lah ya. Negatif dulu aja. Oh, Mas. negatif dulu aja. Iya. Udah Mas, cukup Mas. Kenapa? Yang positif aja. Yang positif aja Iya. sekarang. Tetap tangan kiri ya kalau megang. Iya. Menarik ya. Gimana? Jadi ketika bunyi yang tadi itu positif, kemudian yang negatif. Kalau yang positif di badan itu dan di telinga khususnya itu nggak mengganggu sama sekali gitu. Meskipun suaranya lumayan melengking ya. Tapi waktu yang negatif tadi itu kerasa melengking, benar-benar yang melengking. Dan yang unik tadi kan ada fase kayak nggak bunyi. Nggak bunyi. Itu yang menarik. Dari nah, tapi gini, itu bisa saja hanya terjadi di barang ini. Karena begini, sebenarnya barang ini tuh disakralkan di beberapa kepercayaan. Dan kita di sini tuh bukan menganggap bahwa oh berarti setiap genta yang seperti ini atau setiap genta itu bisa diisi oleh energi negatif atau enggak. Gitu. Bisa jadi kan terjadinya seperti ini tadi, ada negatifnya ini tadi, itu bisa jadi karena pemiliknya yang sebelumnya seperti apa. Pemilik sebelumnya ya. Sebelum ini tadi dibinakan, apakah dia meninggal secara wajar atau benar ini pernah digunakan, disalahgunakan seperti di video-video kita yang lalu. Yang mungkin kalau misalnya penonton ingin melihat video-video kita bisa lihat di channel kita ya. Itu kan ada
Berarti lebih ke pemilik pertama ya? Pemilik pertama dan memori yang tersimpan. Langsung kita coba aja ya, siapa tahu ada informasi yang menarik di sini. Kalau di sini ada Five of Swords, kemudian ada The Star. Kalau di sini sih memang kalau pemilik yang pertama itu dia apa ya? Ya termasuk orang yang punya power di zamannya. Dalam artian punya kuasa dan apa ya? Punya kuasa ini bukan berarti dia harus raja, tapi punya umat lah gampangnya gitu. Pemimpin sekte lah. Ya mirip-mirip seperti itu. Kemudian dia juga apa ya? Kalau di kartu ini kan baik, tapi nggak murni baik, buruk juga nggak murni buruk, sesuai dengan keadaan. Karena meskipun dia baik pun, waktunya dia jahat, dia harus jadi orang jahat gitu loh. Nggak pandang bulu lah ya. Kemudian kalau gimana ini bisa, kalau tadi di awal kan apa ya, temuan ya, kalau di awal itu lebih ke arah ini sebenarnya di akhir hayatnya orang ini ya meninggal sewajarnya karena usia. Kemudian yang menarik di sini ini disimpan, bukan disembunyikan atau dicuri atau apapun, tapi memang disimpan dan anak cucunya itu nggak ada yang tahu gitu loh. Kelamaan nyimpen dan memang ya mungkin ya kalau spekulasinya di sini takut digunakan untuk disalahgunakan. Sebenarnya buat acara keagamaan malah dibuat jualan es gitu ya. Ya bisa jadi itu kan ya disalahgunakan. Ya mirip sih, cuma bukan ya, seperti itu kan gitu. Itu sih kalau dari kartu saya. Kalau saya yang pertama Four of Cup dan The Star juga. Emang bener dia kayak dianggapnya adalah pemimpin sekte atau mungkin kepala suku lah pada zamannya. Tapi ngomong-ngomong sama ya, sama lagi ya sama lagi The Star. Iya. Dan kalau dia menyimpannya itu uniknya gini, kayak di dekatnya sungai. Itu yang jadi menarik, kayak kalau disimpan kenapa harus disimpan di sana? Dan sepertinya para anggota-anggota atau para pengikutnya dulu itu juga ingin punya genta yang kayak ini. Karena spesial tadi itu ya. Dia tidak menganggap bahwa si yang empunya ini tadi itu sakti atau kuat karena dirinya sendiri, tapi orang-orang menganggap malah gentanya ini yang bikin dia sakti. Sehingga kayak udahlah daripada ini bikin riweh dan sebagainya, mending tak taruh aja, wis terserah nanti siapa yang bisa ngambil, kayak gitu. Oke. Dan matinya pun mati normal, meninggal secara normal. Emang waktunya udah tua. Waktunya ya. Kemudian yang belum kita bahas sebenarnya adalah powernya sampai mana sih? Dalam artian ini digunakan untuk personal saja atau untuk level desa atau negara ya? Atau mungkin malah bisa menaklukkan planet Mars dengan genta ini. Nah, itu menarik. Coba kita cross check dulu. Nah, yang menarik di sini ada Three of Wands. Potensinya dia sebenarnya bisa sampai yang level apa ya? Skala besar. Cuma yang jadi masalah adalah harus ada penyeimbang antara si pemilik dengan si pemegang dengan si alat tadi tuh, si genta sendiri. Karena kalau gentanya punya power gede kemudian si pemilik itu nggak bisa ngimbangi, yang ada dia nggak bisa maksimal gitu. Jadi harus sama-sama beriringan. Itu sih. Kalau potensinya sebenarnya gede banget gitu loh. Bisa itu jadi presiden juga ya, karena genta gitu.
Ya itu yang nggak tahu ya, Nah, belum itu belum pernah dicoba. dicoba. Tapi nggak ada salahnya untuk dicoba. Ya. Nah, kalau punya saya keluarnya Ten of Swords. Gimana itu? Jadi di Ten of Swords ini untuk sementara dia hanya bisa digunakan untuk perorangan. Perorangan, oke. Karena si Genta ini tuh ya sama kayak tadi, menyeimbangkan atau ngerem powernya sesuai dengan power yang pemilik. Sehingga sekarang itu cuma untuk perorangan, tapi bisa jadi kemungkinan dia itu lebih gede lagi. Bisa jadilah nanti levelnya ganti desa kayak tadi, atau mungkin malah langsung mengalahkan planet Mars menggunakan Genta ini tadi juga bisa. Asalkan si pemilik itu mau belajar dan memperdalam atau memperkuat diri. Seperti itu. Berarti antara kualitas si Genta dan si pemilik ini harus Sama. seimbang ya, harus seimbang. Mungkin juga pengaruh dari egonya si Genta ini tadi, isinya tadi. Ya karena merasa tua tadi Masa ya. tua. Aku tua. Akhirnya lebih mudah untuk apa ya? Ya memang ada sisi bijaksananya, cuma cenderung remehin ya. Ya. Jatuhnya nanti. Kayak- Iya iya. Biasanya kan gini. Lakon sopo. Itu yang menarik. Seperti itu sih. Ya. Mungkin cukup dulu untuk sesi ini. Ya mungkin cukup ya. Mungkin cukup lah. Menarik soalnya. Kalau dikupas secara mendalam pun bisa. Cuma waktunya yang nggak cukup. Waktunya nggak cukup. Jadi kesimpulannya adalah benda ini benda yang spesial ya, meskipun ya kalau dibilang ya bahannya kayak campuran antara kuningan dan logam-logam lainnya. Karena umumnya kalau yang benar-benar fantastis di masyarakat umum adalah seperti keris dan lain-lain. Iya. Namun ternyata ada ya yang kayak gini, ada Genta. ternyata. Karena juga ini kan dipakai untuk ritual-ritual di keagamaan tertentu ya. Ya. Jadi itu sih kita review kali ini tentang Genta. Genta. Nah, mungkin untuk para penonton juga yang ingin mereview barang-barangnya nih. Kayak kemarin kan kita nggak cuma mereview tentang keris, benda-benda tua. Kita juga bisa mereview benda-benda yang lain. Mungkin kayak ada yang punya cincin Cincin ya. atau tasbih. Itu juga bisa. Kalau misalnya penasaran apakah ini ada isinya atau enggak, itu bisa dicek dan bisa langsung menghubungi ke kita. Asik-asik. Seperti itu. Ya, terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Kalau memang suka ya di Di-like. like. Sekalian di share, jangan lupa. Kalau ada mau masukan atau kritik saran, langsung aja tulis di kolom Kolom komentar yang sudah disediakan. Terima kasih. Terima kasih.